Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin. Yang terhormat Bapak Fakih Ali Syariati, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan sholawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang mana karena beliau kita dibawa dari zaman jahiliyah menuju zaman ilmiah seperti saat ini. Baiklah, dalam pembahasan materi presentasi kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit tentang epistemologi keislaman irfani. Baik, kita langsung saja ke pembahasannya. Pengertian epistemologi irfani secara etimologis. Kata irfani berasal dari bahasa Arab yaitu arafah, yang berarti tahu atau mengetahui. Dalam kalangan sufi, al-irfan berarti al-kasyif dan al-ilham. Dilihat dari segi maknanya, dapat dilihat bahwasanya sistem pengetahuan irfani adalah sebuah sistem pengetahuan di mana sumber pengetahuannya adalah intuisi. Suatu pengetahuan diperoleh secara langsung, tanpa perantara dan proses pembuktian. Ada beberapa pengertian tentang epistemologi irfani. Yang pertama, epistemologi irfani adalah cara memperoleh pengetahuan yang didasarkan pada kasyif, yaitu tersingkapnya rahasia-rahasia realitas oleh Tuhan. Pengetahuan dengan metode berpikir irfani diperoleh dengan olah irfani. Yang kedua, epistemologi irfani adalah cara memperoleh pengetahuan dengan mengandalkan pengalaman batin. Dan yang ketiga, ada juga yang mengatakan epistemologi irfani adalah cara memperoleh pengetahuan yang lebih dekat dengan intuisi, namun intuisi yang dekat dengan spiritual. Tahapan untuk memperoleh pengetahuan irfani ada 3, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan. Berangkat dari pengertian di atas, dapat diketahui bahwa epistemologi irfani lebih bersumber pada intuisi dan bukannya teks. Dan selanjutnya mengenai perkembangan irfani. Perkembangan irfani secara umum bisa dibagi 5 fase. Pertama, fase pembibitan. Terjadi pada abad pertama Hijriah. Pada masa ini, apa yang disebut irfan baru ada dalam bentuk laku zuhud. Yang kedua, fase kelahiran. Terjadi pada abad kedua Hijriah. Pada masa ini, beberapa tokoh sufisme mulai berbicara terbuka tentang irfan. Yang ketiga, fase pertumbuhan. Terjadi pada abad awal ketiga Hijriah. Para tokoh sufisme mulai menaruh perhatian terhadap hal-hal yang berkaitan dengan jiwa dan tingkah laku, sehingga sufisme menjadi ilmu moral, keagamaan, atau akhlak. Keempat, fase puncak terjadi pada abad kelima Hijriah. Pada periode ini, irfan mencapai masa kejayaan atau gemilang. Banyak pribadi besar yang lahir dan menulis tentang irfan. Dan yang kelima, fase spesifikasi. Terjadi abad ke-6 dan 7 Hijriah. Berkat pengaruh pribadi Al-Ghazali yang besar, irfan menjadi semakin dikenal dan berkembang dalam masyarakat Islam. Kesimpulan dalam pembahasan kali ini adalah epistemologi irfani merupakan sebuah cabang ilmu filsafat yang kemudian membentuk disiplin ilmu secara otonom. Irfani bentuk infinitif dari kata arafah yang berarti tahu atau mengetahui. Ini erat kaitannya dengan konsep tasawuf, yaitu pengetahuan irfani tidak didasarkan atas teks seperti halnya bayani. Tidak juga didasarkan pada rasio seperti halnya burhani.
Pengetahuan irfani digali dari diri sendiri, tepatnya dari realitas kesadaran diri yang dalam bahasa tasawuf disebut kasyif. Dan dalam epistemologi irfani, pengetahuan setidaknya diperoleh melalui 3 tahapan, yaitu persiapan, penerimaan, dan pengungkapan. Ungkapan-ungkapan yang dihasilkan irfani seringkali menjadi tidak beraturan dan di luar kesadaran, karena keluar saat seseorang mengalami suatu pengalaman infinitif yang sangat mendalam, sehingga sering tidak sesuai dengan kaidah teologis maupun epistemologis tertentu. Sehingga karena itu pula ia sering dihujat dan dinilai menyimpang. Perkembangan irfan secara umum dibagi dalam 5 fase. Pertama, fase pembibitan terjadi pada abad pertama Hijriah. Kedua, fase kelahiran terjadi pada abad kedua Hijriah. Yang ketiga, fase pertumbuhan yang terjadi pada abad ketiga sampai keempat Hijriah. Keempat, fase puncak terjadi pada abad kelima Hijriah. Dan yang terakhir, fase spesifikasi yang terjadi pada abad ke-6 dan 7 Hijriah. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya presentasikan. Semoga bisa dimengerti dan dipahami. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Cukup sampai di sini. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.